Halo semua, selamat datang ya di YouTube channel gue lagi. Apa kabar kalian semua? Semoga semua baik-baik saja teman. Nah, di gempuran sekarang lagi banyak promo tentang Center Wurkos 03 ya. Kali ini gue mau mengangkat sebuah tema, yaitu bukan Wurkos WK03 ya teman-teman, tapi center-center gue yang penlight ya teman-teman nih. Kalian sudah bisa lihat ya, semua ini adalah penlight. Jadi di YouTube channel gue ini gue akan terus berkreasi dengan center-center yang gue punya seperti penlight, headlamp, center miring juga ya. Bahkan kitchen juga gue akan review. Lah, lalu gue habis juga beli sebuah center ini ya teman-teman ya. Ini adalah OLED ya. Gue belum review juga, masih baru banget datang. Ini ada OLED ya. E-mini ya. Tuh. Ini adalah sebenarnya tuh center ini bisa untuk dijadiin kalung. Jadi gue punya ide baru, yaitu center kalung ya teman-teman. Tapi di video ini gue nggak bahas mengenai center ini ya. Jadi gue akan bahas mengenai penlight dulu. Oke, berdasarkan pengalaman gue, penlight ini nih sih sangat cocok banget ya buat seperti dokter, lalu teknisi-teknisi engineering. Karena penggunaannya yang sangat simpel ya. Tuh, kecil. Dan kalau taruh di kantor, itu tidak berat ya teman-teman. Maksudnya taruh di kantong tidak berat ya. Nah, jadi daripada kalian bawa senter yang berat-berat, gede, lebih baik penlight inilah paling cocok ya, sesuai kebutuhan teknisi dan dokter. Rata-rata ini kalau gue lihat ya, yang menggunakan penlight ini, mereka itu banyakkan tuh diselipin ke kantong ya. Biasa di bahu-bahu tuh kan engineering suka ada kantong-kantong, atau di mana nih ya, di depan dada tuh ada kantong. Nah, jadi mereka suka taruh senter-senter di sana. Ya, kemarin pada saat gua ke satu tempat pabrik, gue juga bawa penlight di tas gua. Nah, kebetulan ada lubang itu sangat kecil. Headlamp gue tuh nggak bisa masuk sinarnya karena terbatas ya. Jadi, gue gunakan penlight ini, gue masukin ke dalam sela tersebut ya teman-teman ya. Nah, jadi lebih gampang tuh kiri kanannya. Oke, nah jadi gue akan tunjukkan ke teman-teman, gue itu sekarang nggak nyangka penlight gue tuh ada 6 buah ya teman-teman ya. Ada dari Wurkos WK01, 02, gue sampai lupa tipe-tipenya. Ini Nightcore MT06 MD, Nikron B22, Lumintop IEP365, dan OLED ya teman-teman. Nah, kalau OLED ini kebetulan dia ada pena tinta di bawah sini nih. Jadi kalian bisa pakai buat tulis. Ini sih lebih cocok untuk kantoran ya, pekerja back office ya. Di sini juga ada lampunya ya. Klaimnya sih 120 lumen ya teman-teman. Nah, perlu dijelaskan juga teman-teman, kalau beli penlight jangan berharap yang sinarnya wah 500 lumen, 300 lumen, berapa lumen, jangan ya. Karena penlight ini cenderung lumennya memang nggak begitu terang. Dan rata-rata center gua ini eh, rata-ratanya lumennya sekitar 120 sampai 150 ya teman-teman ya. Waktu itu gua ada lihat penlight jet beam, klaimnya 280 lumen. Mungkin itu penlight yang lumennya tertinggi ya selama gua tahu ya teman-teman. Nah, jadi jangan lupakan penlight-penlight ya teman-teman. Ini seru kok penlight kalau kalian bawa tas buat masukin di tas. Ya. Nah, dari beberapa penlight itu ada keunikan ya teman-teman. Seperti kalau misalnya Nightcore ini ya. Nah, Nightcore ini sebenarnya lebih untuk ke para medis apa dokter. Kenapa? Karena telnya ini terbuat dari metal. Jadi sehingga kalau misalnya kena alkohol, kenapa dia nggak gampang getas. Lalu dia juga ada untuk mengukur pupil ya. Oke. Nah, kalau misalnya yang Lumintop ini, pink, ini juga sebenarnya untuk kedokteran. Tapi kalau digunakan sehari-hari juga oke banget ya. Dia juga punya switch-nya metal, ya nggak gampang getas ya dibanding karet ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman suka yang warna hitam, dia juga ada hitam. Cuman gue belinya yang warna pink ya. Jadi penlight ini bolehlah termasuk salah satu EDC teman-teman yang teknisi ataupun engineering. Menurut gue ya, kalau misalnya center 100 lumen di ruangan tertutup yang benar-benar gelap itu, 100-an lumen itu udah cukup banget lah ya. Kalau di outdoor mungkin menurut gue 120, 200-an lumen ya. Tapi kalau indoor 100 lumen itu udah sangat cukup sekali lah. Oke, nah. Kalau yang Nikon B22 ini
kelebihannya adalah apa? Dia bisa zoom tuh teman-teman. Ya, bisa zoom. Jadi kadang waktu presentasi kan gue nggak punya pointer kan, nggak bawa pointer yang gue ini. Gue kadang suka pakai center zoom ini, gue sorotin. Jadi gue kasih gambaran loh, Pak, kira-kira di gambar deket sini nih menggunakan pena ini nih, karena dia bisa ada zoom-zoomnya kan. Kalau yang untuk WK01, WK02 ya dia standar ya. Dan untuk harga-harganya semua ini sih berkisar dari 150 ribuan sampai 600 ribuan. Yang paling mahal memang sih OLED ya, sekitar 620 ribu ya. Kalau Lumintop ini sama Netcore ini tuh berkisar 300 ribuan. Nikron ini sekitar 200 ribuan. Workbox ini sekitar 150 ribuan ya teman-teman ya. Untuk lumennya semua hampir sama lah ya, kurang lebih 100-an teman-teman. Nah jadi teman-teman ini ada gambaran nih, mau center yang mana buat teknisi atau buat sehari-hari ya teman-teman. Rata-rata ini semua menggunakan baterai A3 sebanyak 2 buah, kecuali OLED ini dia sudah langsung di dalam sini baterainya bisa ngecas, dan WK01 ini dia hanya 1 buah baterai triple A ya teman-teman. Tuh, jadi teman-teman kalau mau beli penlet-penlet ya ini semua bolehlah jadiin rekomendasi. Cuman menurut gue sih yang paling banyak penggemarnya itu Wurkox ya teman-teman. Berdasarkan di forum juga lumayan sih banyak yang beli Wurkox juga ya. Nah jadi sekarang inilah rekomendasi center-center sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau yang back office sih gue jujur menyarankan yang OLED ini ya, karena dia ada penanya. Kalau para medis, gue lebih merekomendasikan yang tipe 2 ini ya, Lumintop dan Netcore. Kalau teknisi, Nikron oke, Works oke, WK01 oke juga. Semua ini juga oke lah untuk teknisi, cuman lebih ke arah mana teman-teman mau menggunakan penlet ini. Oke, gue juga pas saat bikin video ini ya, gue baru merasa ya, buset, penlet gue ternyata banyak juga ya. Sebelum-sebelumnya kan gue sempat bahas kican-kican ya. Jadi sekarang saya lebih banyak membahas penlet untuk di video ini ya. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Gue ada naksir satu juga sih penlet jet beam ya. Cuman nanti deh gue pikirkan, itu lumayan sih, lumayan 280 ya. Nah, dan lalu penlet ini inget ya, waktu itu gue pernah ngomong tipe-tipe pengguna center, user only, hobi, lalu modifikasi. Penlet, kalau menurut pendapat pribadi gue ya teman-teman ya, semua itu untuk user only. Jangan dimodifikasi karena mungkin spare part nggak ada dan memang insan tuh beli buat dipakai langsung gitu loh. Ya. Nah, jadi sekarang teman-teman udah ada gambaran ya, mau yang mana ya. Tapi kalau dari semua ini sih, kalau untuk di back office gue udah pasti pilih OLED. Kalau untuk di engineering biasanya gue lebih suka Nikron. Dia cuma satu model 120 lumen, dia ada zoom, bisa nanda-nandain gitu loh. Ya kan, di zoom tinggal nanda misalnya di mana tanpa perlu harus bawa pointer. Sayang OLED ini sih waktu itu ada yang bisa ada pointer juga, cakep banget bentuknya. Cuman harganya juga cakep sih, 1,2 juta ya. Sementara yang ini cuma sekitar 6 ribuan. Jadi gue lebih mutusin beli yang ini dulu ya teman-teman. Ya, oke. Nah jadi terima kasih ya teman-teman udah nonton video gue. Semoga gue bisa mendapat ide-ide lebih baik buat teman-teman penghobi center. Jadi dapat gambaran lah center mana gue mau beli ya. Nah seperti gue katakan tadi sebelumnya, sekarang gue sudah ada center kalung ini ya teman-teman ya. Bener-bener belum gue buka, warnanya merah. Ditunggu aja videonya, nanti gue akan bikin reviewnya. Bagi teman-teman yang sedang mengejar Wurkox WK03, digas aja deh teman-teman. Jadi gue mau sharing dikit ya teman. Kalau gue tuh biasa beli center gini. Sebelumnya gini. Ada kan teman-teman gue baca, wah besok bisa turun nggak ya? Atau besok bisa naik kan? Jadi kayak tuh kayak galau-galau gitu lah ya, ambigu-ambigu. Nah, kalau gue sih gini ya teman-teman ya. Gue kalau mau beli center, misal center tipe 1 center, contohnya Nikron ini. Ya. Budgetnya 200 ribu. Nah, pasarannya tuh biasa misalnya 250 ribu lah contoh. Pada saat dia turun 200, gue sih pribadi, gue beli aja. Jangan tunggu dia turun lagi. Takutnya pada saat dia turun, ya barang sudah nggak ada, karena kan rebutan. Jadi
gue lebih menyesuaikan ke budget gue. Kalau misalnya besoknya turun lebih murah 10.000, 20.000, 30.000, ya gue anggap nggak apa-apa karena ini sudah sesuai budget. Daripada tunggu-tunggu, kan ada kan semboyan kita kan. Lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli ya teman-teman. Jadi ini cuma sharing pengalaman gue karena gini, dulu tuh gue pernah punya pengalaman satu hal ya. Gue lagi suka suatu barang, gue tunggu sampai turun, malah nggak turun. Pada saat turun jadi rebutan, akhirnya gue nggak dapet barang. Terakhir karena promonya habis, akhirnya tuh barang harganya mahal, ya kan. Mau nggak mau, ya udah, gue mau beli juga sudah over budget gue. Nih, gue kasih contoh banget deh. Nih, OLED ini, ya, sepengalaman gue tuh waktu itu harganya tuh memang lumayan males Mas Ibuan. Pada saat gue mau beli, harganya tuh turun ke 620.000. Nah, gue pikirin budget masuk nih. Gue cepet-cepet beli teman-teman. Langsung gue gas-gas dulu deh. Ya kan? Karena masih masuk budget. Sekarang kalau nggak salah dia sudah naik ke 800-900. Kalau gue mau tunggu turun gue juga bingung kapan dia turun kan. Nah, jadi WK03 itu di gas itu center gue pernah review, oke juga, bagus. Gue juga suka. Ya, jadi sesuaikan budget aja. Tapi kalau bagi teman-teman yang berpikir, ya gue beli apa nggak beli ya nggak apa-apa, mau tunggu harga turun, oh itu juga silakan teman-teman. Ya, kalau gue kan biasa sukanya samain dengan budget-budget gue aja. Dia mau turun 10%, 20%, yang penting budget gue masuk, gue gas aja dulu. Oke? Ya, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video gue. Semoga dapat masukan-masukan dari gue. Semoga kita saling bisa sharing-sharing ya. Kalau ada pendapat dari teman-teman, tulis di kolom komentar aja ya. Gak apa-apa. Oke? Thank you ya teman-teman. Support gue selalu.